selamat datang di podcast terbaru kami dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Catatan Sipil. Nah, podcast terbaru kita itu punya satu tagline namanya Ngode, Ngobrol ke Desa. Di episode perdana kali ini kita kedatangan salah satu tamu yang spesial yang katanya nih jarang di kantor. Kenapa ya kira-kira beliau ini jarang di kantor? Nah, nanti kita langsung tanya aja ya. Nah, tamu kita adalah, perkenalkan, Bapak Dika Nugroho Saputra. Gimana kabarnya, ya, Dika? Alhamdulillah baik, Mbak. Yeah. Gimana, Mbak Brita, oke? Sehat, alhamdulillah. Okay. Muter terus ya Pak ini ya Pak ya? Ya, so far seperti itu, karena memang tugas ya. Yeah. Jadi kalau di kita tugasnya itu kan pengelolaan keuangan dan aset desa. Jadi kalau di keuangan sendiri misalnya, kita kan sibuk ya. Desa ampuan kita Jawa Tengah 7.810 desa. Kemudian sekarang yang lagi update itu semua desa pasti ada dana desanya. Kita harus kontrol itu, kontrol salurnya, kemudian kontrol realisasinya. Kemudian paling update ini kita juga dapat amanah dari Menteri nih, dari Menteri Dalam Negeri, supaya gimana caranya tahun depan ini seluruh transaksi di desa itu sudah non tunai, kan seperti itu. Ini kita kejar terus. Itu yang keuangan nih. Nah, kalau yang aset desa lebih-lebih lagi. Ini yang sering tadi. Kalau orang kantor bilang, Pak Dika jarang di kantor, seringnya di desa. Bahkan orang bisa bilang, wah kantornya Pak Dika itu sebetulnya malah balai desa. Nah, ada orang bilang gitu juga. Karena itu tadi, konteks pengelolaan aset desa juga sama, penting juga. Undang-Undang 6 ya, kemudian Permendagri 1 2016 sudah jalan hampir berapa nih? Hampir 7 tahun ya. Tapi ya masih banyak yang perlu dibenahi dalam konteks pemanfaatan aset misalnya. Satu itu. Kemudian yang kedua, kita dapat PR dari Menteri juga, gimana caranya supaya desa-desa ini meningkat pendapatannya, berdikari. Jadi tidak dikit-dikit bantuan itu. Kemudian dalam konteks tanah khas desa misalnya, sekarang lagi getol-getolnya pembangunan strategis nasional. Yang karena ternyata nggak cuma tanahnya warga tok. Kayak yang misalnya di mana, di Bener. Ya. Yang ramai itu di Wadas tuh, Purworejo. Kemudian yang sekarang lagi jalan nih, jalan tol. Ternyata ada tanah khas desa yang kena, dan itu beda. Kalau misalnya tanah warga kan appraisal, ganti duit, selesai. Bayar, nah, ya. Tapi kalau tanah desa ada aturannya, harus cari tanah pengganti dan izinnya harus gubernur. Padahal semua diakselerasi, proyek strategis nasional harus selesai sesegera mungkin. Syukur-syukur di 2024 selesai. Gitu, Mbak. Oke, menarik ya ini tentang pengelolaan aset desa. Nah, Pak Dika ini berarti di seksi apa nih Pak? Saya di seksi pembinaan keuangan dan pengelolaan aset desa. Oh, ya, di Surmasdes. Berarti kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan aset desa terlebih dahulu ya Pak ya, sebelum masuk ke keuangan desa yang mungkin nantinya akan lebih menarik. Ini dimulai dari mana ya Pak ya? Tentang pengelolaan aset desa itu gimana sih cara pemeliharaan aset desa? Diawali dari pemeliharaan aset desa itu sebenarnya seperti apa? Oke ya, barangkali buat pengantar juga, karena ini kan mungkin nanti yang istilahnya di notis harapan kami nanti teman-teman di kabupaten, kemudian teman-teman Kades juga sama di Jawa Tengah ya. Jadi kami biar enak gitu ya, ada triggernya gitu ya, pengantarnya dulu lah. Kalau pengelolaan aset di Jawa Tengah, prinsipnya kan sebetulnya pemerintah itu concernnya 5 tahun terakhir itu kan di keuangan desa, karena tadi ada dana desa dan lain-lain. Kemudian di cover pakai aplikasi Siskudes itu namanya. Ini sudah mulai jalan, sudah mulai bagus. Lah sekarang concernnya pemerintah bergeser ke tadi masalah aset itu kan kalau dari sisi aturan Undang-Undang 6 sama ya, pokoknya itu Undang-Undang 6 turunannya ada PP 43, kemudian Junto PP 47, kemudian hal-hal teknisnya kan diatur Menteri. Ada Permendagri nomor 1 tahun 2016. Jadi kami pikir sekarang bukan lagi waktunya memberikan definisi ke Pak Kades, ke perangkat desa. Sudah bukan waktunya lagi. Sekarang itu bukan aset adalah ini udah nggak penting itu. Karena udah dari 2016 kok. Tinggal sesuai nggak nih yang udah mekanisme pengelolaan di desa relate nggak sama Permendagri kan itu. Nah kalau di Jawa Tengah sendiri ya sebetulnya masih beberapa sudah mulai oke, beberapa kabupaten, kemudian desa juga sudah mulai oke, karena kalau
desa itu kan ikut atasnya ya. Jadi kalau instrumen di kabupatennya sudah kuat, perbuknya oke, kebijakannya juga sudah relate dengan aturan di atasnya, itu sudah bisa jalan. Cuman kan ada beberapa yang belum bisa kayak gitu. Satu, barangkali mungkin karena SDM atau dan lain-lain. Dua, mungkin karena aturan-aturan yang memang belum tersosialisasi dengan baik. Ketiga, karena mungkin beban kerja dan lain-lain. Keempat, ya memang mungkin ada faktor resistensi juga. Misalnya nih, satu contoh, kan kita sering banyak nih nanti apa istilahnya, di media kan kita sering banyak dengar ada kepala desa dipidana karena apa, jual tanah kas desa, ada kepala desa yang dipidana karena nggak ngerti aturan. Sebetulnya dia nggak ada niat untuk apa istilahnya, niat resisten gitu ya, niat deviasi itu nggak ada, cuman karena nggak tahu aturan itu dianggap karena berisiko keuangan negara ya, jadinya kena masalah itu. Secara umum begitu sih. Menarik sih. Berarti banyak permasalahan juga ya Pak ya di dalam aset ya. Yeah. Terus kalau aset itu kan saya taunya sih tukar menukar ya, menukar tanah kas desa. Nah itu bisa dijelaskan nggak Pak Dika? Kalau tukar menukar itu sebetulnya baru satu bagian dari satu bagian dari tahapan pengelolaan aset desa. Tahapannya itu ada sekitar 12, mulai dari perencanaan, kemudian nanti ada pemanfaatan, nanti ada penghapusan, pemindah tanganan, itu tadi yang tukar menukar, ada penilaian, kemudian ada binwas dan lain-lain gitu. Jadi kalau mau kita urutkan dari awal, sebetulnya ya concernnya justru ada di tata kelolanya dulu. Iya, jadi kalau tukar menukar mungkin nantilah setelah ini. Jadi pemanfaatan misalnya, sekarang kan banyak nih bengkok-bengkok misalnya yang masih digarap doang, dikelola iya, tapi kadang nggak sesuai aturan. Di Permendagri kan diatur bengkok tanah kas desa disewakan misalnya, batas waktunya 3 tahun. Cuman kadang-kadang ada yang perangkat terutama nih, karena dia ngerasa SK-nya itu melekat di situ, mendapatkan hak pengelolaan bengkok. Dianggap itu haknya dia sampai dia pensiun, disewakan sampai 10 tahun. Kemudian dibayarkan sekali tok di awal, tidak dimasukkan ke rekening desa, masuknya ke kantong pribadi. Lah ini kalau ketemu kakak pembina kan menjadi temuan ya Pak ya. Panjang urusannya kan begitu. Itu yang kita terus concernnya kita di situ sebetulnya. Itu. Kalau bagi kita nih kaum awam, kan kadang ada bengkok desa, tanah kas desa, itu apakah menjadi satu kesatuan atau sebenarnya itu istilah yang berbeda sih Pak? Sebenarnya ya, dulu iya memang bengkok desa itu kan diberikan karena dulu itu, zaman dulu kan tidak ada kemampuan anggaran untuk memberikan gaji kepada kades dan perangkat ya, sehingga dulu diberikan ya hak bengkok itu, hak pengelolaan bengkok ya, hak pengelolaan bengkok. Jadi digarap silahkan, hasilnya nanti yaitu gantinya gaji lah istilahnya. Dulu begitu. Kemudian sekarang kan nggak ada sebetulnya istilah bengkok itu nggak ada. Sekarang adanya ya tanah kas desa. Cuman di PP PP 11 ya kalau nggak salah, PP 11 tahun 2019 itu kan muncul lagi di pasal 100 bahwa terkait dengan bengkok, ada muncul satu di situ, bengkok hasil pengelolaannya dapat dijadikan sebagai tambahan penghasilan perangkat, sehingga untuk memudahkan kita klasifikasi jadi dua, ada tanah kas desa, kalau di Jawa itu istilahnya bondo deso, ada lagi satunya lagi bengkok. Bondo deso ini kalau dikelola tadi ya, disewa, kemudian kerjasama, pinjam, kemudian bangun guna serah, ini hasilnya nanti masuk ke PADES ya, jadi kekayaan desa, pendapatan desa. Tapi kalau yang bengkok ini ketika dikelola tadi, relate-nya ke pasal 100 itu, hasil pengelolaannya dijadikan sebagai tambahan penghasilan kades dan perangkat. Jadi selain dapat siltap, dapatnya hasil pengelolaan bengkok itu tadi. Menarik ini. Kalau misal ya Pak, kan kepala desa dan perangkat itu ada periode kepemimpinan tertentu ya Mas ya, 6 tahun perubahan. Nah, misal di perubahan kepemimpinan kan otomatis bukti kepemilikannya dari bengkok desa atau tanah kas desa ini kan berubah. Iya. Terus penyimpanannya misal letter C atau bukti sertifikatnya gitu gimana? Ya, itu yang paling penting ya. Sekarang yang sedang digaung-gaungkan. Pusat ini kan sekarang lagi gencar-gencaran nih. 1, ada aplikasi namanya Sipades. 2,
di Permendagri 1 sendiri itu ada sebetulnya perintah untuk melakukan inventarisasi aset. Tadi di tahapan tadi ya, ada penatausahaan aset. Itu bukunya ada namanya buku inventaris aset. Kemudian turunan PP 47 2016 administrasi desa itu juga ada. Kemudian yang terbaru apa istilahnya? Yang relate dengan MCP KPK itu ada namanya dokumen LHI, laporan hasil inventarisasi kekayaan. Itu sebetulnya ini itu apa istilahnya, cover untuk bagaimana caranya desa itu mencatat aset-asetnya. Syukur-syukur kalau di LHI, syukur-syukur itu bisa nilainya itu ketahuan. Saya punya aset nih, desa punya aset nih, tanah kas desa. Berapa sih nilai asetnya? Sekarang kan kita nggak ngerti. Orang nih mau investasi ke desa, ngapain saya investasi ke desa X? Nilai asetnya saya nggak ngerti. Nah makanya sekarang mulai diinventarisir. Kalau di LHI itu muncul nilai asetnya. Laptop nilainya berapa, sepeda motor, mobil nilainya berapa, dan yang paling penting kan aset tanah itu. Karena tanah itu kan didaya gunakan, ada benefitnya, ada apa istilahnya, ada feedbacknya kan begitu. Lah ini yang jadi masalah kadang-kadang. Ini tinggalan zaman dulu sih, mudah-mudahan sekarang sudah nggak ada. Tapi faktanya kami sering masih mendapatkan banyak-banyak PR proses-proses zaman dulu yang nggak selesai sekarang. Jadi misalnya ada kejadian kades misalnya, dulu menjabat. Tahu-tahu sekarang dulu menjabat ya, dia dapat tadi hak pengelolaan tanah bengkok. Tahu-tahu habis masa jabatannya, ketika kades baru datang, loh, kok C desanya sudah atas nama kades itu. Kemudian, nah itu makanya penting kenapa disertifikat. Itu menjadi hal yang wajib, bahkan di pasal 6 Permendagri itu menjadi hal yang pokok tanah kas desa itu supaya disertifikat itu. Jadi kalau apa istilahnya masih C itu kan apa ya, cuma resisten lah, kadang pada pengalaman bisa disobek, bisa dicoret-coret diganti, itu kan resiko. Apalagi kalau kadang tidak aware sampai ke situ, kadang-kadang di sertifikat keluar sertifikatnya jadi atas nama pribadi. Itu kan juga ya hal-hal yang nggak bener sebenarnya ya. Makanya kita arahkan nomor 1 aset desa ya di sertifikat. Kalau sertifikat kan pembiayaannya gimana ya? Yang memungkinkan kan dari PAD, cuman kayaknya nggak mungkin lah Pak Kades pun kalau ada uang ya arahnya biasanya kan ke fisik kan begitu. Nah, jarang sih saya dengar ada Kades yang dengan anggarannya sendiri dari PAD-nya menganggarkan untuk sertifikat. Mungkin ada tapi kami pikir jarang. ADD juga sama, ADD kan plottingnya sudah ada masing-masing pos-posnya. Yang paling memungkinkan sekarang ya dari PTSL sebenarnya. Ini yang kemarin kami juga koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, dengan Kasubdit Pengelolaan Aset, kemudian kemarin di Rakor di Jakarta, hadir dari Kementerian ATR juga, kami dorong, kalau bisa, Kementerian ATR ini bikin MOU dengan Kemendagri, Dirjen Bina Pemdes. Bikinlah MOU bahwa PTSL itu selain menyasar tanahnya warga, bisa untuk tanah kas desa, untuk pengamanan aset desa. Nanti kan keluar hak pakai pemerintah desa itu. Kan jadi legalitasnya lebih kuat. Kalau cuma sekedar itu boleh, desa itu kalau nggak ada tertulisnya kan abu-abu, tapi kalau tertulisnya dari pusat nanti kita juga sama, kan linear, pusat bikin kebijakan, kita di bawahnya ikut, provinsi ya ikut, kabupaten ya ikut, desa tinggal kita kasih guidance, jalan itu sebetulnya. Kalau yang sudah mulai kami lihat beberapa kabupaten, Klaten sudah mulai kemudian mana lagi ya, banyak sebetulnya, tapi karena belum digeneralisir, belum dibuatkan dalam kebijakan tertulis, jadi ya belum semua ya tuh. Paling penting sebenarnya tadi sertifikat ya, itu hal dasar sih ya itu. Kemudian yang kedua mungkin perbaikan dan mekanisme pemanfaatan sebetulnya. Gimana tuh Pak Dika? Ya pemanfaatan kan kayak sewa. Kemudian ada, kalau di Permendagri ya pemanfaatan kan ada 4, ada sewa, ada pinjam pakai, ada kerjasama pemanfaatan, kemudian ada namanya bangun guna serah guna itu. Cuman kita concernnya di yang paling banyak di desa itu kan sewa sebetulnya. Mekanisme tanah kas desa apapun itu kan sewa, aturannya kan sewa itu. Jadi kadang-kadang ada yang ya dikelola sendiri, kemudian ada yang disewa tapi nggak sesuai aturan. Apa buktinya? Tadi misalnya disewa tapi di Permendagri diatur 3 tahun, dia melebihi 3 tahun. Disewa tapi uangnya tidak masuk ke rekening desa misalnya. Padahal ini agak nyambung dengan keuangan ya. Di Permendagri 20 2018 setiap pendapatan desa kan masuk ke rekening, betul itulah. Ini kalau kita nggak aware dengan ini pemerintah desa, padahal sekarang ruang-ruang
pengawasan ya, ruang-ruang pengawasan ke desa kan kuat. Artinya highlightnya tidak hanya dari APIP, dari inspektorat, dari kita, tapi kan dari mana-mana sekarang. Inspektorat, ini KPK juga, MSP juga masuk kan seperti itu. Kalau kita nggak aware dari sekarang ya mungkin karena desa nggak tahu gitu loh. Iya, Nah, tapi makanya sebenarnya ada sanksinya nggak sih Pak? Misal penyalahgunaan seperti itu? ya kalau semua udah berindikasi merugikan negara kan, nah itu repotnya kan itu. Kalau sudah kenapa? Itu makanya kan kita aware di situ. Kita apa istilahnya memberikan concern yang lebih di situ. Sewa misalnya, kalau bisa ya tadi maksimal 3 tahun ya udah 3 tahun. Kalau bisa malah setahun sekali misalnya. Ya, perpanjangan. Ya diperpanjang. Karena kenapa setahun sekali? Karena masuk APBDes-nya kan juga, masuk rekening desanya kan per tahun gitu loh. Jadi nanti accounting-nya juga apa istilahnya? Catatannya juga, relate, betul Mas, sesuai itu. Kemudian yang kedua juga sama, sewa itu ada perjanjiannya, harusnya kan begitu itu. Ya kan sekarang jarang, cuma lisan-lisan aja nih. Misalnya saya sekdes nih, kemudian tanahnya udah digarap Mbak Prita aja lah, udah mana sini 10 juta bawa sini. Nah, artinya kalau nanti betul, kalau nanti ada masalah di kemudian hari ya pegangannya kita mana? Ya, nggak ada. Nah, misalnya di sawah Mbak Prita nih, dilanya ditanemin apa, pohon pisang nih misalnya, ternyata pas dicek, loh kok ditanam pohon pepaya, kan kita nggak bisa komplain. Nah, ya, karena nggak ada ya. itu pentingnya ada perjanjian. Kemudian perdes nggak diperdesin nih kadang-kadang ya itu. Jadi apa istilahnya, backup administrasi, backup dokumen legalitasnya kan nggak ada. Itu yang kadang-kadang sehingga kalau nggak kuat ya resikonya tinggi. Apalagi ini berimplikasi ada tadi hasilnya kan ada apa, duit gitu loh, ada uang yang masuk dari situ kan hasil mulanya. Itu yang sewa. Kemudian kalau pinjam pakai kan bikin nggak usah lah, pinjam pakai ini kan cuma 7 hari, aset-aset selain tanah dan bangunan. Kita yang penting-penting aja lah, yang di desa masih sering perlu dikasih apa sih, kasih edukasi terus. Itu betul. Pinjam pakai juga sama, bangun guna serah juga sama. Kadang-kadang kalau di desa itu saya sering mewanti-wanti kabupaten minta tolong ya teman-teman di desa itu dipantau terus, jangan kita nunggu apa istilahnya, jangan nunggu informasi. Kita yang kadang suka jemput bola, desa juga sama. Kalau bisa ada rencana apapun, terutama yang pakai tanah kas desa, ini apa istilahnya, minta advice dulu, minta petunjuk dulu ke kabupaten, bisa melalui camat. Karena kadang-kadang kejadian yang sudah terlanjur baru dilaporin. Nah contohnya nih misalnya tanah kas desa kan rata-rata sawah ya bentuknya, tata ruangnya kan hijau itu. Nah, kadang-kadang orang desa nggak ngerti ya, pengennya udahlah tak bangunin ruko aja lah, wong deket pasar kok, daripada ini sawah nih kalau tak kelola digarap setahun paling dapatnya 10 juta, tapi kalau tak bangunin ruko bikin berapa los tak sewa, dapatnya 50 juta. Mungkin memang bagus, PADes-nya kan meningkat, cuman yang jadi masalah dia nggak ngelihat, oh ini kan alih fungsi. Nah itu loh, kadang-kadang sudah terlanjur dibangun jadi masalah baru lapor. Ini kan udah repot gitu loh. Balik ya Pak, harusnya tanya dulu. Iya, bagian cuci piring tuh, cuci piringnya yang berat kalau kayak gitu. Itu. Cuci wajan berarti. Iya, itu. Ini ada titipan nih, titipan dari tim, dari teman-teman nih. Nah, katanya suruh jelasin apa tuh? Tanah kas desa yang dipakai buat SD. Ya, ini juga masalah. Kalau ini agak ngeri-ngeri sedap nih saya cerita ini. Masalahnya banyak ya Pak ya di Jawa Tengah? Ya cuma banyak, hampir semua pasti ada. Karena dulu era-eranya Inpres, era-eranya itu kan eranya mungkin pemerintah concernnya tinggi ke masalah pendidikan ya. Sehingga gimana caranya bangun sekolah dasar, SD Inpres dan lain-lain. Yang penting terbangun dulu sekolahnya. Dulu kan begitu, yang penting terbangun dulu sekolahnya sehingga nyari tanah kan susah. Yang gampang ya tanah kas desa itu, sehingga yang dipakai ya tanah kas desa dulu. Atau misalnya ada beberapa case juga ternyata yang dipakai tanahnya warga, cuman warganya ini minta nggak apa-apa lah pun tanah saya dipakai silahkan, tapi saya dicari gantinya. Dan gantinya itu apa? Kalau orang Jawa bilang gantinya tuh ngarani, gantinya harus tanah kas desa itu. Dan itu masa lampau dulu lah, pokoknya dulu lah, yang pokoknya nggak diproses administrasinya, yang penting sekolahnya jadi, sudah kegiatan belajar mengajar. Itu ketika sekarang orang-orang sudah mulai apa istilahnya melek literasi ya, istilahnya kan begitu nih,
apa sih, sudah paham aturan, sering baca-baca, loh ternyata kok tadi nyambung, tukar menukar kok ada. Nah ini ngeloncat nih sebenarnya nih tadi pesen apa requestnya teman-teman ngeloncat nih, harusnya tukar menukar yang jalan tol dan lain-lain dulu yang nggak apa-apa lah, ini kita oke nggak apa-apa ya, ini yang sulitnya dulu berarti ya. Itu ya. Jadi kalau aturannya tanah kas desa itu kan jelas, pasal 25 Permendagri kan jelas. Tanah desa hanya bisa berpindah tangan dengan mekanisme tukar menukar. Tukar menukar itu diatur di pasal berikutnya. Di pasal 32 itu ada 3. Ada kepentingan umum, ada bukan kepentingan umum, ada selain yang 2 ini. Itu. Kalau yang kepentingan umum jelas. Dulu Perpres 36 2005. Perpres 36 dicabut, sekarang terus setelah itu ada Undang-Undang 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah. Kemudian zamannya Omnibus Law itu, keluar PP 19 tahun 2021 pengadaan tanah juga. Sekarang ini terbaru ada lagi nih direvisi tahun 2003 ada PP nomor 39 tahun 2023. Sebenarnya jelas di situ. Kriteria kepentingan umum itu apa aja jelas di situ. Ada jalan tol, kemudian saluran irigasi, kemudian sekolah, rumah sakit, bangunan perkantoran, kecamatan dan lain-lain, kantor kecamatan macam-macam lah itu. Nah, di situ. Dan sekolah itu masuk di situ. Sekolah masuk di kepentingan umum. Betul. Berarti. Dan kalau kita tadi ya, kita relatekan dengan aturan yang sekarang, provinsi itu sama. Provinsi kita bicara yang lurus-lurus dulu ya. Provinsi itu sama. Provinsi itu mau bikin SMK. Sekarang ini kan sekolah kan ada klasternya ya. Jadi kalau SD SMP itu kewenangannya kabupaten, kalau SMA, SMK, SLB itu ya, sekarang kan kewenangannya di provinsi. Provinsi sama. Provinsi mau bikin bangun gedung sekolah. Dulu di Sragen, Desa Tanon namanya. Kemudian kemarin yang baru-baru di mana lupa, di Banyumas. Manang Lumbir kalau nggak salah, di Lumbir itu kalau nggak salah, itu sama karena yang dipakai tanah kas desa, provinsi ganti, dia appraisal provinsi ganti tanah. Lah sebenarnya kalau kita konteksnya kita relatekan dengan aturan kan sama, walaupun zaman dulu tapi pakai tanah kas desa, ya harus ganti kan begitu. Cuman masalahnya seluruh desa kan hampir semua ada SD. Kalau SMK oke lah, datanya kami mungkin ada sekitar 56-an yang masih di atas tanah kas desa. Artinya se-Jawa Tengah loh itu ya. Artinya kan bebannya kan tidak terlalu gede gitu ya. Walaupun ya lumayan itu kalau dihitung-hitung kan gitu. Cuman kalau SD ini masalahnya hampir semua desa tuh ada SD-nya. Bayangkan misalnya di kabupaten mana? Purworejo nih misalnya, yang desanya 400-an apa Pati gitu. Bayangkan setiap desa ada SD-nya. 400 gedung dong. 400 gedung, betul. Terus anggarannya cukup nggak kira-kira? Nah, itu makanya kadang-kadang sama Pak Kades, gini Pak Kades, kalau kita mau sesuai aturan ya bisa-bisa saja, tapi kan anggarannya kabupaten kan juga terbatas. APBD itu kan ada limitnya. Mungkin iya diselesaikan tukar menukarnya, tapi belanja-belanja yang lain, nah kan gitu. Artinya sehingga kita tetap tetap kita carikan solusi sebetulnya. Solusi antaranya adalah sekarang itu sudah ada kebijakan dari menteri, bentuknya surat. Jadi kalau yang masa lampau itu kewenangannya dikataliskan ke bawah. Ya, diserahkan kepada bupati kan begitu. Itu untuk yang kepentingan umum ya, SD dan lain-lain. Lah, kenapa diserahkan ke bupati? Karena itu lebih paham kondisi keuangannya di kabupatennya sendiri. Mampu nggak saya kira-kira nih, misalkan tadi 400 desa saya selesaikan sekaligus gitu. Dulu pernah ada beberapa kabupaten yang nyicil tuh menganggarkan 10 tahun ini 10 dulu, tahun depan 10 karena dulu. saking banyaknya ya Pak ya kan begitu. Cuman ya kondisi sekarang kan kayak gini ya, kondisi beban anggarannya kan kami pikir semua kabupaten sama lah, provinsi kan juga sama posisinya. Artinya tidak memungkinkan kalau sekarang dilakukan mekanisme tukar menukar yang masa lampau. Caranya yang penting komitmennya tetap diselesaikan tukar menukar itu loh. Tapi disesuaikan kemampuan anggaran. Itu yang pertama. Yang kedua ya Pak Kades jangan nuntut-nuntut dulu lah. Nah, kan sama-sama yang sekolah di situ kan warganya dia juga gitu. Lah cuman yang masalah yang harus digarisbawahi adalah pencatatannya harus jelas dulu gitu. Tanahnya ya dicatat, syukur-syukur disertifikat atas nama pemerintah desa. Bangunannya tercatat di asetnya
kabupaten. Itu dulu sebetulnya. Itu karena ini kan juga MCPKPK ternyata masuk juga, masih banyak bangunan-bangunan pemerintah yang ada di atas tanah kas desa. Kalau sesuai regulasi ya tukar menukar. Cuman kan kita nggak bisa apa istilahnya kaku-kakunan begitu. Itu. Nah sambil kita nunggu ini Permendagri 1 kebetulan sedang proses revisi. Jawa Tengah juga sudah usulkan itu di Rumades Jawa Tengah ya, sudah usulkan itu supaya ada bagaimana ada exitnya. Masa lampau ini ada exitnya. Kalau di aturan yang sekarang kan nggak ada. Karena selama ini nggak ada. Nggak ada. Permendagri yang baru coba dicek kan nggak ada. Itu kan prison semua, aturan prison, aturan yang dipakai hari ini. Tapi yang masa lampau kan nggak ada. Ya, yang ada cuma di pasal 76. Kalau di PP-nya pasal 76, di Permendagri kan ada tuh. Tanah-tanah kas desa yang sudah digunakan dikembalikan kecuali yang fasum. Nah, fasum ini kan juga debatable. Orang kabupaten menganggap SD itu fasum, puskesmas itu fasum. Nah, padahal kalau dibuka tadi yang saya bilang ya, mau Undang-Undang 2, mau PP 19, mau sekarang PP 39 itu nggak ada. Sekolah ya ada sendiri, rumah sakit ada sendiri, kantor pemerintah ada sendiri, fasum ada sendiri. Dan di pasal penjelasannya fasum itu apa ya? Saya belum dapat apa istilahnya definisi normatif. Fasum itu apa nggak ada. Yang ada itu definisi kamus. Kalau definisi kamus, fasum itu contohnya kayak trotoar, lampu penerangan, kemudian apa? Yang WC umum itu fasum, nah itu beda, jadi gitu loh. Nah ini kan kadang-kadang salah tafsir juga, gitu. Menarik. Kita semakin tahu banyak info sih ya dari Pak Dika ini. Jarang loh saya bisa ini loh, makanya ngomong kayak gini, ya tak keluarin semua. Harapannya ini kan juga nanti dilihat teman-teman ya, teman-teman di kabupaten baru sih Pak. Iya, teman-teman terutama di kabupaten, di desa juga sama ya. Nanti karena kan relate terus ya, jangan lupa Permendagri 1 ini kan aturan dari menteri. Di situ kan diatur juga nih. Hal-hal yang sifatnya teknis diatur dengan peraturan bupati. Jadi jangan cuman letterlek dilihat Permendagri 1. Kadang-kadang soal pengaturannya kan berbeda-beda. Misalnya tadi, pengelolaan tanah bengkok. Boyolali beda dengan Demak misalnya. Ya, kalau Boyolali modelnya sudah dikelola jadi satu, nanti masuk, kemudian modelnya begitu. Bukan begitu ya, gimana? Ada ininya, ada klasternya. Kades berapa, sekdes berapa, kemudian nanti perangkat dipukul rata 3 juta semua misalnya gitu. Ada beberapa kabupaten yang masih itu pokoknya bengkoknya di perdesnya itu haknya kamu, bukan haknya ya, hak pengelolaannya, pemanfaatannya di kamu ya sudah kelola, hasilnya berapa itu yang buat kamu kan gitu. Jadi nggak ada peraturan satu yang tetap harus gini semua, nggak ada ya Pak ya? Sementara belum, cuman kemarin kita juga koordinasi ya, kemarin kami diundang ke pusat juga dengan Kemenkeu juga, ke depan juga mau diformatkan mekanisme lelang untuk aset desa. Arahnya mungkin sebenarnya nanti ke situ, ke lelang. Cuman kan kita belum bisa terus sekarang desa wajib lelang. Ya idealnya memang lelang ya, mungkin ya idealnya memang lelang. Tapi kan kita belum bisa justifikasi langsung harus lelang semua. Karena yang sudah jalan terbiasa dengan itu kan butuh apa istilahnya? Butuh transisi gitu loh. Aturan kan butuh transisi, nggak bisa langsung cut off, langsung jalan kan nggak bisa. Apalagi ini masalah implikasinya adalah ke pendapatan bengkok itu tadi, hasil pengelolaannya itu tadi, gitu. Makanya harus pelan-pelan dan kita juga bukan intervensi ya, kita juga terus memberikan masukan sebetulnya ke pemerintah pusat. Kalau bisa gini loh, kalau bikin aturan itu ke bawah dulu. Iya, karena yang tahu kan dari bawah ya Pak ya. Iya, kayak Sipades nih misalnya. Saya usulkan Pak Kasubditnya, Pak kalau bisa, kalau mau ini kan mau diupdate nih Sipades nih. Jadi maaf ya teman-teman desa ya. Kabupaten juga sama nih, sering komplain sama saya, servernya kok error terus Sipades. Karena ini, betul, ini memang lagi proses perbaikan satu, yang kedua memang mau diupdate menjadi versi 3.0 ya. Sekarang, kalau sekarang kan online tok, cuman yaitu barangkali transisi ya. Lah ke depan ini bisa offline, bisa online. Kemudian itu sebetulnya itulah. Tadi balik ke yang tadi ya. Sebenarnya kita juga pengennya pusat itu sama. Ketika mau bikin kebijakan, teman-teman provinsi diajak lah, kabupaten diajak lah. Kalau perlu surveinya ke Jawa Tengah kami siap kok. Itu sebenarnya itu. Jadi apapun regulasinya kan banyak yang akhirnya turun. Loh kok gini jadinya itu. Akhirnya tadi nggak sesuai kan jadinya. Itu loh. Gitu.
Terus kalian biar perfect ya, bukan biar perfect ya, biar komprehensif tadi. Itu kan yang masa lampau. Lah sekarang yang masa sekarangnya. Nah, present-nya nih, present time-nya untuk yang tukar menukar. Itu kan juga sama. Regulasi Permendagri ini kan juga ada masalah sebenarnya. Makanya kita usulkan sekarang proses revisi. Tadi yang saya bilang, kenapa saya sering keluar? Ini kan sering sekarang tanah kas desa dipakai untuk proyek-proyek strategis nasional. Jawa Tengah sendiri bendungan bener, Wadas tuh yang ramai kemarin, Purworejo, oke betul itu. Kemudian PSN-nya itu ada tol Semarang Demak, yang ini juga lagi ramai nih. Karena banyak orang demo tanah musnah kemarin. Tenggelam itu. Tanah tenggelam itu. Itu juga proyek strategis nasional, ada tanah kas desanya juga di 12 desa di Kabupaten Demak. Kemudian PSN tol Bawen Jogja, kemudian ada tol Solo Jogja, kemudian ada bendungan Karangnongko, ada bendungan Cabean, ada Pidekso, ada bendungan Jelantah. Itu banyak itu, dan itu kan apa istilahnya, tukar nukar kan butuh proses. Jadi kadang-kadang orang nggak ngerti ya. Kalau dulu kan tanah kas desa kepake ganti duit, nggak ngerti selesai. Kan nggak bisa kayak gitu. Akhirnya apa? Itu jadi bottleneck ya, jadi masalah cuci piringnya sekarang. Nah, padahal kadesnya mungkin udah beda-beda, uangnya udah nggak jelas. Nah, itu. Udah ada yang meninggal juga ya Pak ya mungkin ya. Iya, kayak gitu. Jadi ada misalnya di Kabupaten X bangun jalannya udah dibangun nih misalnya, udah kasih duit penggantinya, kadesnya kan nggak paham ya. Nah, dipikirnya duitnya dia dipakai sama dia, itu loh. Udah habis ya Pak ya. Udah habis ya sudah. Kan padahal indikasi pidana kalau seperti itu, merugikan negara kan, karena harusnya untuk nyari tanah pengganti. Itu makanya kenapa tukar menukar itu ya harus sekarang itu harus di appraisal tadi ya. Kalau saya bilang di awal ya, tanah kas desa ya ganti tanah lagi. Kalau yang tanah warga kan ganti uang. Tanah kas desa kena ya harus diganti tanah lagi. Gantinya berapa? Ya sesuai dengan appraisalnya. Tanah kas desa misalnya yang kena buat jalan tol di appraisal 5 miliar. Ya sudah, dia harus cari tanah pengganti yang nilainya 5 miliar. Kemudian nanti harus diterbitkan izinnya dulu kepada gubernur. Itu yang kita intens maraton di situ terus, karena targetnya kan PSN segera selesai secepat mungkin. Apalagi sekarang di highlight namanya KPPIP, Komisi Percepatan Pembangunan Prioritas itu. Itu ya. Nah, itu. Jadi kita ya, apalagi yang bikin lama kan katanya tanah kas desa. Tanah warga appraisal keluar nilai bayar selesai. Tanah kas desa kan harus nyari tanah. Itu. Gitu Mbak Prita. Oke. Ya, terima kasih Pak Dika, ini infonya menarik, banyak sekali pengetahuan baru yang saya dan mungkin teman-teman semua baru tahu nih dari Pak Dika. Ya, oke. Kalau tadi kan saya bilang ya, kalau disampaikan semua mungkin ini ngobrolnya nggak selesai. Iya, ini kan sesi pertama. Nanti ada sesi 2, 3, 4 biasa ini diundang lagi. Ada episode 2. Oke. Itu. Oke teman-teman, begitulah interaksi kita bincang-bincang bersama Pak Dika di Ngode, Ngobrol ke Desa. Kita jadi tahu pengelolaan aset desa sebenarnya itu kayak gimana sih. Kita jadi nambah ilmu, tambah pengetahuan. Terus kita besok juga akan ada podcast baru di episode selanjutnya dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa.